Lalu terjadi adu argumentasi yang sangat sengit sampai pada satu titik itu lawan debatnya Ibnu Abi Hadi meludahi wajahnya Ibnu Abdul Hadi, diludahin, diludahin. Apa kata Ibnu Abi Hadi? Beliau lap ludahnya di mukanya, persis di muka. Lalu beliau menyatakan, hadza tahirun bi ijma'il muslimin. Ini suci dengan ijma' para ulama. Apakah Anda ada argumentasi lain? Tenang ya, minta ampun, tenang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kenapa penuntut ilmu harus memiliki ketenangan? Karena merekalah orang-orang yang berada di saf terdepan ketika kita berbicara tentang keimanan. Karena yang Allah berikan ketenangan hanyalah orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 26, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Lalu Allah berikan dan Allah turunkan ketenangan kepada Rasulnya, dan Allah berikan ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Ketika kita mendengar kata-kata orang-orang yang beriman, maka benak kita langsung terbesit dan langsung menuju pada iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah tauhid, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan itulah konten dari ilmu. Hanya orang-orang yang punya ilmu tentang iman yang bisa beriman. Sebagaimana ucapan dari Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu tentang iman yang bisa beriman. Dan ketika dia beriman, maka dia akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang paling tenang adalah para nabi dan rasul, jamaah. Dan di antara contoh yang sangat terkenal adalah ketika Nabi SAW dan Abu Bakar berhijrah, lalu transit di bukit apa hadirin? Jabal apa? Jabal yang kalau Nabi masuk tuh Jabal apa? Ya, Jabal Thaur. Lalu kita tahu tim penyisir orang-orang kafir Quraisy itu mulai mengendus bahwa Nabi kita bersembunyi di Gua Thaur. Lalu mereka mulai mendaki bukit atau gunung tersebut sampai berada di atasnya. Dan kita tahu dalam riwayat apabila mereka menengok ke bawah, maka mereka akan menemukan Nabi kita SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Coba tuh bayangkan kita berada di posisi Nabi SAW, kita bersembunyi dan musuh kita ada di atas kita, dan mungkin ada bolongan atau misalnya lantainya kaca. Kalau mereka nengok ke bawah, kita ketemu. Gimana perasaan kita, hadirin? Gimana perasaan kita? Dan Allah jelaskan bagaimana kondisi Nabi kita SAW dan Abu Bakar dalam surat At-Taubah ayat 40 ketika Allah berfirman, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Itu masih sempat-sempatnya Nabi kita SAW menenangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Idz yaqulu li sahibihi, dan ketika Nabi berbicara kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, Abu Bakar jangan sedih. Abu Bakar jangan sedih, jangan panik, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah tuh bersama kita. Subhanallah. Padahal yang diincar kan kepala beliau. Abu Bakar hanya pengikut aja dan sahabat saja, semua nyari kepala Nabi kita SAW. Beliau terancam dibunuh, itu masih sempat tenangin Abu Bakar. Abu Bakar tenang aja. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah itu bersama dengan kita. Lalu apa
Apa kelanjutan ayat tersebut? Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Dan Allah turunkan ketenangan kepada Nabi kita SAW. Sebagian ahli tafsir mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan Abu Bakar itu takut bukan sedih dan takut terhadap dirinya. Abu Bakar sedih dan takut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar juga nggak mikirin dirinya sendiri. Jadi kekurang tenangan Abu Bakar itu bukan tentang dirinya, tapi tentang Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hal yang sangat wajar. Jadi lihat bagaimana kualitas ketenangan yang luar biasa. Dan ini sangat penting hadirin. Ini kita nggak bicara ujian UN lagi hadirin, nggak bicara ujian masuk jadi PNS, kita nggak bicara tentang ketemu seorang ustadz atau ketemu seorang guru killer atau dosen yang nyebelin. Ini kalau kita tertangkap mati. Fa'anzalallahu sakinah, tenang, Nabi tenang hadirin. Nabi SAW tenang. Maka kok bisa orang-orang yang mengikuti sunnahnya dan mempelajari hadisnya kok panikan, itu loh poinnya. Ini Nabinya tenang. Ini sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi kan bukan hanya penampilan. Sunnah Nabi bukan hanya janggut misalnya. Ini ketenangan. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Dan Allah turunkan ketenangan pada Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi saya katakan, orang-orang yang paling tenang adalah para nabi dan rasul. Orang-orang yang paling tenang adalah para nabi dan rasul. Hadirin yang Allah muliakan. Begitu juga Nabi Musa, hadirin sekalian. Kita tahu kisah yang sangat heroik tentang Nabi Musa dalam surat Asy-Syu'ara. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kondisi yang sangat genting jemaah, di depan Laut Merah dan di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Kita sudah tahu kisah itu. Kegentingan yang membuat sebagian sahabat Nabi Musa alaihi salam itu panik, nggak tenang, dan mengatakan inna lamudrakun, kita akan ketangkep, kita akan dibunuh, kita akan dipenjara oleh Fir'aun. Tapi apa kata Nabi Musa? Dengan kualitas ketenangan papan atas, beliau katakan, dan ucapan beliau dicantumkan dan difirmankan oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bukan begitu logikanya. Sesungguhnya Rabbku bersama denganku dan akan memberikan petunjuk pada diriku. Itu tenang yang luar biasa. Padahal beliau belum dapat bocoran, sebagaimana yang sempat kita bahas. Kita udah bahas ada ayat ini. Petunjuk belum dapat. Makanya kan bahasa sayahdin. Rabbku akan kasih petunjuk padaku. Berarti udah ada? Belum. Jadi kalau antum ada di sana dan antum kejar lagi Nabi Musa, apa petunjuknya wahai Nabi? Gak tahu juga sih. Gak tahu. Belum ada petunjuk. Kita lihat tenangnya. Karena ketenangan bukan tentang bocoran hadirin. Ketenangan tentang iman. Bukan tentang kertas yang ada di tangan kita, tentang iman. Sebagaimana yang tadi kita bahas dalam surat At-Taubah ayat 26 tadi. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Dan lalu Allah turunkan ketenangan kepada nabinya dan kepada rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman. Tenang ya luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, orang-orang yang paling tenang adalah para nabi dan rasul, karena mereka adalah orang-orang yang paling beriman, orang-orang yang paling bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu syarat mutlak. Itu syarat mutlak. Karena Allah tidak akan kasih ketenangan kepada kita sampai kita buktikan dulu dengan hati kita. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Fatah ayat 18. Allah katakan fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Sudah terbukti fa'anzala sakinata 'alaihim.
maka Allah kasih ketenangan kepada mereka. Anda harus buktikan dulu iman Anda. Dan kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, maksud yang ada di dalam hati adalah as-sidqu, kejujuran, al-wafa, komitmen dan upaya, komitmen untuk senantiasa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah kasih itu. Kalau nggak bisa hadirin. Dan ini bukan kekhususan para nabi dan rasul. Ini terbuka untuk umum. Setiap orang yang beriman kepada Allah, dia akan dikasih ketenangan. Makanya kita tahu bersama bagaimana orang-orang yang beriman. Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 173. Allah menyatakan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Dan orang-orang yang ketika diprovokasi oleh sebagian manusia bahwa kalian telah dikepung oleh manusia, innan nasa qad jama'u lakum, manusia telah mengepung kalian, fakhshawhum, maka takutlah, maka paniklah. Apa yang terjadi di tengah-tengah orang beriman? Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu diprovok kayak seperti itu, bukannya galau, bukannya bingung, bukannya ngeblank. Fazadahum imana, imannya semakin bertambah. Lalu kalimat yang meluncur adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik penolong. Titik. Bayangkan ngomong gimana gitu. Lo tuh udah dikepung, lo udah diincar, lo udah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Titik. Ya. Nah, nanya gimana teman-teman udah siap belum? Kalau ada apa-apa gimana? Enggak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Selesai. Dan kalau kita kulik lagi ayat ini, kita buka buku-buku tafsir klasik, kita buka tafsir Ibnu Katsir misalnya, maka kita akan diarahkan ke riwayat tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke kobaran api, atau bahasa yang lebih simpel, akan dieksekusi mati. Lalu di last minute, di detik-detik terakhir, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Ini mau dilempar ke kobaran api. Beberapa saat sebelum dilempar, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Apa yang bisa saya bantu? Hadirin, kalau kita berada di posisi Nabi Ibrahim, mau dieksekusi mati, tiba-tiba di 1 menit, under 1 minute nih, di bawah 1 menit, 40, 39, 38, 37, 36, 35, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Apa yang antum katakan kepada malaikat Jibril? Hah? Apa? Hah? Apa dia? Terlalu susah pertanyaan. Hah? Antum ngomong apa? Hah? Udah jujur aja, jujur. Gak usah pura-pura soleh udah. Apa nanya aja. Ini malaikat Jibril datang nih. Gak usah pura-pura bertawakal, gak usah. Jujur, antum mau ngomong apa? Hah? Kemana aja? Kenapa baru sekarang datang? Pakai nanya lagi, buka nih, buka, lepas. Diomelin malaikat Jibrilnya, bayangin. Ya Allah, subhanallah. Gue ini udah panik dari tadi, udah deg-degan. Baru datang lagi. Subhanallah. Nabi Ibrahim menyatakan apa? Amma anta fala. Adapun engkau, saya nggak ada urusan sama engkau. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik penolong. Tenang. Anda, saya nggak ada urusan dengan Anda. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Bisa begitu ya. Ini makom paling tinggi hadirin. Nah, penuntut ilmu harus berusaha ke arah sana. Nggak mungkin lah, kita nggak mungkin selevel Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau nggak, antum jadi nabi semua, dan itu nggak mungkin. Tapi paling enggak, dan dikit-dikit bingung, dikit-dikit panik, dikit-dikit nervous, dikit-dikit bolak-balik segala macam. Hadirin, kemana iman?
Kemana ilmu yang kita bahas selama ini? Dan tentu saja ini juga tertuju bagi yang berbicara. Kalau kita ingin ilmu kita berpengaruh, maka harus lahir ketenangan dari ilmu yang selama ini kita pelajari. Dan sekali lagi ini bukan sebatas milik para nabi dan rasul. Ini milik para ulama, para penuntut ilmu, orang-orang yang hidupnya penuh dengan ilmu. Kalau ilmu kita bermanfaat, pasti akan melahirkan hal ini. Begitu tidak lahir-lahir, begitu dikit-dikit panik, dikit-dikit bingung, dikit-dikit deg-degan, dikit-dikit mules, dikit-dikit nervous, dikit-dikit blank gitu loh. Lo bukannya udah hafal tadi? Ya gue blank nih, gitu. Pas setoran kan gitu-gitu. Gitu. Padahal setorannya baru surat An-Nas, bisa blank begitu hadirin. Pas kelas taksin itu kan An-Nas lupa udah semuanya. Lupa. Atau setoran doa gitu kan, biasanya ngaji kan setoran doa. Lupa gitu. Lo bukannya udah hafal? Iya gue lupa sih, depan ustadz lupa semuanya. Gitu. Padahal doanya cuma doa masuk rumah hadirin. Doa masuk rumah apa? Bismillah, lupa itu, bayangin. Lupa. Saking groginya tuh ngadepin ustadznya, lupa doa masuk rumah. Ya Allah. Gimana ilmunya? Berarti kan ilmunya cuma teori doang. Tenang. Gimana kalau ngadepin sesuatu yang gak nyaman? Gimana kalau ketika kita disemprot orang, atau di lapangan atau di jalan, di tempat publik, ada orang gak baik sama kita, rese sama kita, atau ngezolimin kita, bisa gak kita tetap tenang? Dan ulama bisa hadirin sekalian. Seperti Al-Imam Ibn Abdul Hadi, Ibn Hadi ketika berdiskusi dengan salah satu sosok yang cerdasnya luar biasa, lalu terjadi adu argumentasi yang sangat sengit, sampai pada satu titik itu lawan debatnya Ibn Abdul Hadi meludahi wajahnya Ibn Abdul Hadi, diludahin. Kita lagi diskusi nih, tiba-tiba dia sebel sama kita, nggak bisa ngebantah kita, antum diludahin di muka antum persis. Sikap antum gimana? Nah, ingat. Jangan pura-pura tawakal lagi dah. Apa adanya aja. Diludahin. Hah? Tonjok bayangin. Ditonjok bayangin. Ini jawaban dari penuntut ilmu yang ngaji adab. Ditonjok. Gimana nggak ngaji adab di luar sana? Ini ngaji adab tuh bilang, gue tonjok tuh Pak Ustadz. Gitu. Kurang ajar dia. Ini ngaji adab nih. Yang ngaji Tadkiratus Sami, itu jawabannya masih tonjok. Gitu loh. Tapi saya hargai kejujuran antum. Paling nggak dosa antum diampuni dengan kejujuran antum tadi. Jadi hadirin sekalian. Dan Ibn Abdul Hadi cerdas hadirin. Ini yang ngeludahin, ini secara ilmu usul fikih madhab Hanbali, secara ilmu qawaid madhab Hanbali, ini lebih jago daripada Ibnu Muflih. Yang ngeludahin, ini orang jago hadirin, pintar, bukan orang bodoh, bukan. Dan itu kan semakin tertekan gitu loh. Ya nggak? Ngerti nggak maksud saya? Jadi contohnya gini, kalau antum diludahin sama orang awam dengan diludahin sama penuntut ilmu yang lebih senior dari antum, lebih sakit mana? Nah, ada bayangan nggak? Kalau nggak ada bayangan, butuh praktek dulu nggak? Serius? Diludahin sama orang awam, sama diludahin sama penuntut ilmu yang lebih senior dari antum. Antum lebih sakit hati yang mana? Apa? Lebih sakit hati mana? Semuanya sakit hati, dan saya paham perasaan antum. Saya bisa mengerti lah. Tapi yang paling sakit hati, paling nusuk banget, sama yang lebih senior kan.
Kalau orang awam ya wajar orang awam lah. Ini udah ngaji, dia ngaji lebih dulu daripada aneh. Kok bisa kelakuannya begitu gitu loh. Udah dulu paling depan, hafalnya lebih bagus, kok bisa begitu? Ini yang ngeludahin Ibn Abi Hadi. Ini ilmunya tinggi. Diludahin. Dan Ibn Abi Hadi itu salah satu ulama yang wafat sebelum usia 40 tahun hadirin. Artinya masih muda, gitu loh. Masih muda. Ya seperti antum-antum inilah mungkin ya, mungkin. Antum mau dapat 30 tahun semua nih semuanya. Ya kurang lebih lah ya. Jadi diludahin. Apa kata Ibn Abi Hadi? Beliau lap ludahnya di mukanya, persis di muka. Lalu beliau menyatakan, hadza tahirun bi ijma'il muslimin. Ludah ini suci dengan ijma' para ulama. Apakah antum ada argumentasi lain? Subhanallah. Nggak ditonjok? Enggak. Beda ya, beda level ya. Dibasuh, ini suci dengan ijma' para ulama. Apakah anda ada argumentasi lain? Tenang ya, minta ampun, tenang. Padahal jelas-jelas sikap meludah seperti ini di luar perhitungan siapapun termasuk Ibn Abi Hadi rahimahullah. Udah gak nyangka lah diludahin. Itu ketenangan hadirin. Itu ketenangan. Dan itulah buah dari ilmu dan iman. Dan gak dibalas. Gak dibalas, gak dilawan. Tenang aja, tenang. Suci. Dan bahasanya ya. Artinya walaupun diludahin, beda loh, diludahin diem aja tuh udah luar biasa. Ini diludahin ilmu keluar hadirin. Ludah suci dengan ijma para ulama. Keluar tuh ilmu. Kita gak diludahin, gak keluar-keluar ilmunya. Antum tahu ludah itu suci secara ijma? Gitu. Baru tahu sih Pak Ustadz tuh kan gitu. Ini belum nggak diludahin nih, nggak keluar ilmunya. Ini ulama diludahin keluar ilmu tuh. Suci dengan ijma para ulama. Artinya ini biasa aja dan nggak perlu baper karena kan yang dia kasih ke saya sesuatu yang suci. Bisa nggak tuh orang usia 30-an tahun ngomong kayak begitu? Padahal nggak usah dibahas kan yang dia kasih ke muka saya sesuatu yang suci dengan ijma lagi nggak ada khilaf. Ya udah kita biasa aja. Subhanallah, luar biasa para ulama kita. Kalau kita semua punya mental kayak gitu tuh luar biasa hidup hadirin. Luar biasa. Oleh karena itu ini yang perlu kita lihat. Oke, kita nggak bisa 100%, ini berapa persen lah kita bisa. Coba dicoba terus, dilatih terus. Karena kalau nggak dilatih nggak bisa. Sebagaimana pembahasan kita di 2 pertemuan yang sebelumnya, harus nyebur, dihadapi, jatuh, coba lagi, kepancing, coba lagi, panikan, coba lagi, nervous, dicoba lagi, jangan mundur, coba lagi, minta pertolongan kepada Allah, doa sama Allah, minta pertolongan kepada Allah lagi, coba lagi, dan begitu seterusnya. Baru kita akan mendapatkan kualitas yang dijelaskan oleh para ulama